Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Koordinator pengawas beserta segenap para koordinator pengawas yang saya hormati, teman-teman para pengawas SMA, SMK dan SKH yang saya hormati, juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini sama-sama kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah takdirkan kita bisa berada di tempat ini bersama-sama. Baik ya teman-teman, yang belakang kelihatan saya, muka saya kelihatan. Jelas ya. Karena dalam sebuah dulu kalau kita sekolah, dalam sekolah itu mungkin ini belajar di SPG, kalau dari SPG. Ada dari SPG nggak? Ada yang dari SPG? SPG. Kalau di S1 IKIP mungkin masih diajarkan. Dalam di SPG itu saya ingat benar. Dalam teori didaktik metodik, orang bisa menyerap apa yang disampaikan orang lain ketika dia melihat, dia mendengar, dia melihat. Kira-kira begitu. Jangan sampai nanti saya ngomong didengerin, tapi karena gak lihat, akhirnya pikirannya lagi kemana-mana gitu. Itu terlihat ya? Baik. Kesempatan ini saya terima kasih teman-teman yang saya hormati. Saya mulai bicara jam berapa, ingetin saya Pak, jangan sampai saya kelewatan. Jam 9.04 saya sudah keluar. Pertama teman-teman, selamat kepada kawan-kawan sebanyak 57 orang yang dilantik. 178 pengawas yang ada di 178 yang ada di provinsi, calon pengawas yang sudah punya sertifikat pengawas. Kemarin terlantik 57. Oleh karena saya sampaikan selamat mengemban tugas baru. Teman-teman, setelah terlantik, mestinya hari ini saya barengi dengan kepala sekolah yang terlatih menyerahkan SK penandatanganan fakta integritas dan literasi. Cuma karena memang ada acara ini, sehingga hari ini kepala sekolah yang saya dulu. Nanti pukul 13 kita undang semua kepala sekolah. Meskipun belum ada SK petikan yang diterima, tertanggal 16 Desember, Bapak Ibu yang kemarin terlantik tanggal 16 sudah mulai melaksanakan tugas. Saat ini penugasan Ibu Bapak mengikuti SK yang tertera atau yang kemarin disebutkan wilayahnya. Lalu apakah wilayah itu permanen? Tentu tidak. Ke depan nanti akan dilihat sesuai dengan kebutuhan. Daerah yang nanti kekurangan pengawas, yang lain kelebihan, mungkin nanti akan di switch ke tempat lain. Nanti cukup dengan SPP kepala dinas. Itu ya, itu yang pertama. Jadi selamat. Kalau yang memang merasa bahagia atas pelantikan ini, selamat berbahagia. Kalau yang rada ngenes dilantik, gitu kan? Kalau rada ngenes kan mungkin aja dia ngenes lah. Gue mau bedahan ngarang-ngarang sama juga enggak ini, gitu. Bentar rada ngenes berarti ya kan? Kalau yang rada ngenes, karena ini adalah sebuah pilihan, jadikan suasana hati menjadi ngenes, nyaman. Karena hidup ini adalah pilihan. Ketika Ibu Bapak kemudian sudah menentukan kemarin mengikuti calon pengawas, maka sekarang terima itu dengan baik. Omongan saya dengan dibisar saya ulang hari ini. Allah kalau sudah berkehendak, 1000 orang menghalangi, kun fayakun. Jadi maka jadi. Ini yang 57 Allah sudah berkehendak. Yang 57. Begitu juga sebaliknya, kalau Allah belum berkehendak, apapun yang kita inginkan, apapun, jangankan yang belum dipegang, sudah dipegang. Kalau Allah belum berkehendak itu bisa saja akan hilang.
Gitu. Jadi tafsirkannya sederhana. Saya ingin benar nasihat dulu. Saya punya ustaz balik namanya Ustaz Hussein. Dia ngomong kepada saya, "Tab, yang sabar lu dalam menjalani kehidupan." Itu tuh kata kunci, kata dia sabar. Kenapa? Karena kita doa siang malam. Ada yang doa ketika kita berdoa Allah kabul besoknya. Tapi ada yang Allah kabul dengan jangka waktu. Tapi kadang-kadang Allah kabul setelah kita mati baru dikabul itu doa kita. Coba bayangin. Jadi makanya saya sekarang menjalani kedinasan di Kota Tangerang, 7 OPD yang saya tempati. Ini banyak teman-teman jadi saksi. Saya jalani di sini sejak 2018. Saya ikut open bidding di KKKM, kemudian di pariwisata, pindah ke pariwisata, pindah PLT, sekarang di bidding. Udah saya jadi di bidding udah 2 tahun. Lalu apakah saya harus pegangi jabatan ini? Enggak, karena saya hanya berikhtiar. Allah nanti menentukan apakah saya masih terus atau tidak. Makanya saya ngomong dengan kawan-kawan, dengan teman-teman pengawas ini kan senior-senior saya di pengawasan yang di samping kiri kanan saya yang berbakti ini. Ini senior-senior saya, inspirator saya, yang selalu saya ngomong, tidak ada yang permanen dalam sebuah perubahan. Yang permanen adalah sebuah perubahan itu sendiri. Hari ini seorang tabrani jadi kepala dinas pendidikan. Siapa yang berani mengatakan minggu depan, bulan depan, tahun depan tidak ada yang berani mengatakan itu? Karena memang apalagi bicara soal kedinasan. Jadi itu teman-teman yang saya hormati. Oleh karenanya hari ini selamat teman-teman bergabung. Ketika teman-teman bergabung, maka mulai hari itu teman-teman beradaptasi dengan tugas baru. Beradaptasi dengan tugas baru. Beradaptasi tugas baru dengan siapa? Dengan teman-teman yang lama. Pengawas yang lama itu ngobrol, kongkong. Apakah cari pengalaman? Apakah ingin mendapatkan informasi, ngobrol? Karena dalam sebuah teori tidak ada yang namanya ilmu itu, teori itu yang absolut, itu tidak ada. Kita pintar menurut ukuran kita. Belum tentu kita ketika kita berhadapan dengan orang lain. Belum tentu. Saya kalau bicara jabatan hari ini kan rada lumayan tinggi, saya kepala dinas itu lumayan tinggi. Tapi apakah lalu saya punya pengetahuan yang banyak? Belum tentu. Itulah saya kadang-kadang nanya pengawas. Saya telepon pengawas, saya WA pengawas, saya tanya. Kemudian yang lain, teman-teman yang saya hormati, udah ini. Setelah saya menyampaikan selamat, kemudian yang kedua. Yang kedua, hari ini gunakan teman-teman untuk menyamakan persepsi tentang tugas pokok dan fungsi pengawas. Tolong hari ini, mungkin bukan hanya hari ini, terus kalau hari ini gak itu harus dilanjutkan lagi. Bikin standarisasi pengawasan. Kan yang namanya pengawas, pasti kan pengawas ada objek yang diawasi kan. Siapa yang diawasi? Apa yang diawasi? Bagaimana metode pengawasannya? Saya hari ini saya sudah merasa terima kasih dengan banyak kawan-kawan pengawas yang banyak berbuat di lapangan. Saya terima kasih banyak membantu dinas. Karena sekarang udah nambah pengurusnya, tolong nanti dirumuskan standarisasi. Jadi jangan sampai nanti pengawas yang satu udah nyampe di langit ke-7, yang satu baru persiapan berangkat ke langit ke-7, yang satu masih tidur-tiduran.
Awas, pengawas itu sensitif. Guru, kepala sekolah itu akan mengukur kita di sini. Jangan sampai nanti pengawas ini tidak standar. Harus itu. Triwulan pertama pengawas ngomongin apa di sekolah, ngerjain apa di sekolah, pembinaan apa yang dilakukan di sekolah. Triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Jadi ada parameternya dan outputnya pun jelas. Makanya nanti dirumuskan bersama-sama. Bahkan instrumennya itu harus jelas. Jadi hasil pengawasan itu harus terukur. Kalau kemarin saya masih maklum nih, pengawas lintas dan zigzag antar satu daerah dengan lain karena kekurangan pengawas. Besok ketika sudah terpenuhi, kalau perlu pengawas itu ada pertemuan rutin menyamakan persepsi, Orang mikir dari satu ini ke tempat lain, ke tempat lain. Nah besok karena ini udah terisi semua Pak ya. 8 kabupaten kota udah ada. Bapak udah ada sekarang? Sudah Pak. Jumlahnya masih belum. Bapak udah ada. Mana yang Bapak? Berapa orang Bapak? Pengawas? 7, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Pandai bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ya. Oke. Kemarin kosong kan? Jadi itu teman-teman. Jadi besok kalau perlu rapat kerja, metode pengawasannya harus bagaimana, kemudian output pengawasan itu harus terukur. Jangan sampai nanti teman-teman fungsi pengawasannya itu nggak tahu. Pengawas itu bukan cuma datang ke sekolahan bawa kempek pakai safari, ongkong-ongkong, ngopi-ngopi, pulang selesai. Bukan itu pengawas itu. Paradigma pengawas itu sudah berbeda sekarang. Kenapa saya menyampaikan ini? Kan bekal saya pengalaman. Saya jadi kepala sekolah kan cukup lama, tahun 92. Dulu pengawas itu datang dari Bandung. Pengawas itu besok harus kan bisa jadi ada metode yang kawan-kawan mungkin ada yang sudah fase dengan pengawasan, ada yang belum. Jadi sekarang ini pengawas itu bukan cuma datang bawa kempek, pakai safari, masang muka, tahu masang muka? Itu kayak tadi saya datang tuh dipakai rebahan, salaman itu kan. Bagusnya walaupun rada kayak juga tahu muka saya masih bisa senyum juga dikit ya. Karena ada yang pengawas itu datang ke sekolah itu pasang muka gitu kan, seolah-olah saya ini siapa gitu. Nah saya cerita begini, tanya nih senior saya di badan ini ya. Ini buat yang baru-baru takut nanti lupa. Maka saya harus sampaikan ini. Karena kalau ada apa-apa nanti jangan ke kepala dinas. Surat. Sekarang orang berani banget nulis surat. Urusan tetangganya masang AC itu ada guru. Dulu tuh di Tirtaya Sasono guru masang AC, anginnya kena ke tetangga. Nulis surat ke kepala dinas agar kepala dinas membina akhlak guru tersebut. Kalau memang belum tahu nanti belajar sama teman-teman. Belajar itu nggak ada batasannya. Jangan gengsi. Saya hari ini hal-hal yang tidak tahu saya tanya. Catat itu. Ini kan kepala dinas ini. Tapi kalau nggak tahu, saya tanya. Ketemu Pak Nasir di Cilegon, Pak Nasir. Ini bagaimana Pak Nasir? Ya, pokoknya kita begini Pak. Nanya. Emang nanya jadi bakalan saya turun jadi kepala dinas?
mungkin saya tetap bertahan, mungkin tetap bertahan. Dan Pak Nasir pasti akan ngomong ke kepala sekolah, tuntutlah ilmu dari dalam kandungan sampai yang lain. Jadi itu. Jadi teman-teman nanti saling nanya, ya. Walaupun kemarin pada saat jadi guru mungkin ngerasa itu udah pandai itu sebegini nanti lagi. Nah, nanti hati-hati. Jadi membuat standarisasi pengawasan. Oleh karenanya nanti Pak Bawas, tolong nanti masing-masing kalau rapat kerja itu membuat standarisasi pengawasan. Biar nanti pengawas satu dengan yang lain, jangan yang satu ke sekolah udah nyampe di langit ke 7, yang satu membantu siapa berangkat, yang satu mau masih tidur. Tolong misalkan, kalau perlu terukur, gitu ya, terukur. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang saya hormati, ini aturan bergerak begitu cepat. Tolong teman-teman banyak update pengetahuan ya. Kalau kebetulan ada di antara pengawas, udah lebih dulu dapat pengetahuan, disebabkan karena diundang workshop, disebabkan karena diundang rakor, disebabkan karena diundang kegiatan oleh kementerian. Di situ ada informasi baru. Jangan kikir sama informasi. Nah, biarin aja kawan-kawan, teman-teman kan gue udah tahu. Nanti dia ngomong sama kepala sekolah, ngomong sama guru. Nanti guru sama ngomong, "Oh, saya mah kemarin udah dikasih tahu." Jangan kasih tahu yang lain. Ingat, kalau kita udah mati nanti cuma ada 3 tuh yang kepake, yang bermanfaat. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, sholatul jariyah. 3, anak yang soleh. Itu ilmu yang bermanfaat. Pada saat kita ngasih orang, kemudian orang itu tahu dan itu bermanfaat, itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Jangan kikir, ya. Jangan kikir. Apalagi punya pikiran, nanti kalau saya kasih tahu saya jadi kalah dong sama dia. Itu kita sama aja pengawas. Kenapa saya bilangin teman-teman saya, dia udah pada jadi pengawas sebelum saya jadi kepala dinas. Cuma nasibnya memang rada beda dikit. Pak Ayat itu guru saya, senior saya di Kota Tangerang menjadi kepala sekolah. Dia sampai sekarang jadi pengawas. Saya menjadi kepala dinas muter-muter. Memang dia pernah duga saya. Agak saya sedang implementasi Pak Ayat. Kata dia leto ikhlas. Malah saya terus mendoakan mudah-mudahan yang terbaik buat Kota Tangerang ini. Gitu. Sama teman-teman. Jadi gitu. Oleh karenanya update pengetahuan. Banyak pengetahuan baru ini banyak. Ini tentang sekolah penggerak, tentang kurikulum merdeka, tentang guru penggerak, bahkan besok mau ada perubahan sistem PPDB. Kemarin federator 2 kali nanti akan ada perubahan urusan dan lain sebagainya. Terus cari, kan teman-teman ini banyak akses usaha, cari pengetahuan itu. Nanti pertemuan bulanan informasikan kita ada aturan ini, ada aturan ini, ada aturan ini, gitu. Nanti kalau misalkan kadis belum tahu, kasih tahu kadisnya gitu. Jangan ngomong gini, ya elah, kadis dia kagak tahu. Karena nanti kalau dia kagak tahu kan kita yang tahu. Jadi kan ada masalah dikit di kepala sekolah. Jangan begitu kepala kan. Itu tuh update pengetahuan. Yang keempat, saya semua agak balapan dikit, tinggal 12 menit. Yang keempat, Ibu Bapak, kalau di lapangan, nah di lapangan tuh artinya kalau di sekolah, jangan terlalu distorsi yang berlebihan antara kebijakan dinas dengan persepsi pribadi. Ini satu-satunya. Karena kebijakan itu belum tentu datangnya dari seorang Pak Brani pribadi, belum tentu. Jangan ada distorsi. Dinas kadang-kadang ngambil kebijakan karena sambil melengos lagi ngomongnya sama kepala sekolah. Dinas kadang-kadang ngambil kebijakan semua maunya aja. Padahal
jangan terlalu distorsi. Kalau ada hal yang kurang pas, ya coba nanti apa aja masalahnya tampung. Kan kalau ngomongin pengawas, kalau saya di proses saya pengawas kan orang yang sudah tuntas tuh sebenarnya dalam urusan profesi. Karena tugasnya itu mengawasi itu pun, kalau saya mulai saking saya buru-buru udah banyak banget tuh uraian pengawas itu. Jadi jangan terlalu distorsi ya, apalagi kalau urusannya gede sama pribadi dibawa-bawa ke dinas, jangan. Jadi kadis juga mau coba kemarin itu. Kadang-kadang kalau ngomong susah saya nanyakan aja. Saya udah dari awal saya selalu ngomong. Saya jauh dari sempurna, pasti banyak kekurangan. Di mana jadi kepala dinas, jangankan salah. Bener aja dicari salahnya. 13 Pak, sekolah numpang. Ini orang apa kan jadi saksi ya? 13 SMA dengan SMK numpang. Saya datang itu dadak. Ini saya cerita. Kan sekarang ini dibangun semua. Kecuali 3 yang belum. 1 Citeras karena gagal beli tanah yang hasil MS itu tumpang tindih, gak berani kami beli namanya. Yang kedua itu Cihara tanahnya diajukan itu konflik keluarga, tinggal yang lainnya udah dibangun. Apa kebanggaan yang paling ujung itu udah dibangun. Yang penting lah saya selama tugas di sama-sama dengan teman-teman pernah berbuat. Besok udah lagi punya jabatan di situ, paling tidak bisa buat kenangan. Gitu. Karena itu yang selalu saya doktrin. Saya pindah jadi fungsional dari guru, pindah ke struktural. Saya tancapkan niat itu sampai hari ini. Dimanapun saya bertugas, saya harus punya kenangan yang monumental. Suatu saat saya nggak lagi bertugas di situ, itu menjadi kenangan. Paling tidak saya bisa cerita kepada anak-anak saya. Nah, yang terakhir yang saya ngomong, teman-teman, target kita di tahun 2023, meskipun belum PPDB, nanti kita ngomong tentang PPDB. Atau sebelum PPDB nanti ada lagi kayaknya, ada yang lagi. Teman emang dinas mah Ibu Nur Mutia, Kabin Kelembagaan dan Ketenagaan. Harusnya yang begini-gini emang di Mutia. Cuman di sana di dalam APBD-nya udah punya anggaran. Itu makanya ke depan nanti kita rancang pengawas waktu dan iklan bareng sama kita. Saya juga pengen mau outbound sama pengawas. Main pinball memang saya lagi pengen tembak ini pengawas itu. Luang itu. Makanya sekalian tenang ya, nanti kita akan rancang nanti ada iklan bersama pengawas kita outbound bareng-bareng. Nah, jadi yang lagi target kita 2023 ada 2 yang paling dominan. 1, angka partisipasi sekolah. Kita ini di bawah target nasional. Nasional itu 71,76. Angka partisipasi sekolah SMA. Banten itu 68,86, masih di bawah. Makanya tahun depan, Bapak kalau di kampung lagi ada orang yang nggak sekolah SMA, besok hibau. Kalau perlu besok, bagaimana caranya supaya anak itu bisa masuk ke sekolah? Itu pandailah Bapak, itu banyak. Angka partisipasi sekolah. Dan yang kedua, peningkatan mutu pendidikan. Target kita ada sekolah SMA negeri, ada yang sampai dengan 73% masuk ke perguruan tinggi negeri. Ada yang dari 360 orang masuk cuma ada 20 orang. Itu kepala sekolah gampang benar ngomongnya. Ya kan inputnya beda Pak. Input apanya beda. Besok kita minta mutu. Makanya ibu bapak ilmu yang sekarang punya ini masing-masing sekolah kemarin. Karena ada yang udah pengen banget tuh kemarin dalam wawancara rekamannya ada di saya semua. Ada yang udah pengen banget mengimplementasikan kompetensinya itu pada saat menjadi pengawas, ingin menularkan kepada guru-guru yang lain. Itu yang saya harus jempol. Hebat nih. Tapi kalau besok suara itu hilang, awas ya. Hati-hati.
Itu tuh teman-teman yang saya hormati. Oleh karenanya teman-teman yang saya hormati, sekali lagi soal APS dan peningkatan mutu hari ini saya tidak bisa tampilkan di screenshot karena saya untuk buru-buru. Ya, harusnya saya tampilkan sekolah mana. Kan saya juga ingin memberikan apresiasi nih kepada para pengawas. Sekolah mana ke-17 yang negeri? Sekolah swasta mana? Ini teman-teman pengawas, bangga kan saya kalau begitu. Tapi ada sekolah mana yang siswanya masuk ke perguruan tinggi negerinya cuma ada 20 orang dari 360. Yang terakhir yang saya kasih dulunya sekarang. Sekolah negeri itu gak pernah ada beda-beda. Sarana guru, sarana dibikinin pemerintah. Guru dibayar pemerintah, guru negeri, guru honor itu dibayar pemerintah. Jadi kalau ada sekolah swasta yang berdalil, sekolah negeri yang berdalil, oh kita bakal beda. Itu mah adanya di sini, SMA 1 Serang kan adanya di kota. Bedanya apa? Bangunan dikasih, guru dibayarin. Apa coba? Ini pun jangan sembarangan, jangan berpikir orang yang ada di daerah itu juga lalu dia hidupnya kurang bagus. Banyak yang berprestasi yang dari Lombok, dari Palembang banyak yang keren. Lalu apakah sekolah itu sekarang bisa menjadi pilihan? Gak bisa. Sistem zonasi itu gak bisa lagi cerita sekolah ini menjadi sekolah top. Dulu sistem seleksi ada NEM atau seleksi ada tes akademik. Sekarang karena zonasi, anak yang nilainya setiap hari di SMP-nya tidur mulu karena rumahnya berhimpitan, coba-coba nggak diterima. Kalau dimakan itu sekolah. Jadi gak ada lagi cerita sekolah top. Itu yang mengklaim bahwa di suatu sekolah top, sekolah hebat. Itu mah persepsi. Karena dulu mungkin ada begitu. Nih kayak sekarang ya sama satu. Di kota Tangerang ya sama satu. Guru dan kepala sekolah yang sudah kemauan. Ibu bapak, saya tahu benar di sini adalah ini orang-orang hebat, orang-orang yang punya kompetensi tinggi, orang-orang yang punya prestasi. Kalau saya dibandingkan jadi guru dengan ibu bapak, jauh langit dari bumi. Bu, mungkin gitu dulu ya, teman-teman pengawas ya, terus ya, saya mohon maaf ya, karena udah lewat 15 menit saya mau, jadi saya izin. Kalau ada kesempatan saya tanya lagi, kalau tidak ada kesempatan, nanti ada Bu Kabil, ada Pak Sekjen semua pada di sini. Silaturahmi. Sekali lagi, terima kasih. Itu ya teman-teman, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, saya ngomong substansinya mendapat apakah nggak ada urusan buat saya. Yang penting hari ini saya ngomong kalau banyak intermezzo dan terlalu nggak bermakna, saya mohon maaf. Tapi paling tidak mulai tanggal 2, ibu bapak akan saya pantau dan nanti saya ngomong lebih lagi rumusan itu, laporannya nanti harus nanti makanya coba laporan pengawas per kabupaten kota dirumuskan apakah satu doang itu ya satu doang supaya terukur nih nanti jangan sampai hasil pengawasan itu. Begitu, terima kasih sekali lagi, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.